Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang baik di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kini kami datang ya Tuhan tempat ini ya Tuhan. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami ya Tuhan. Memuji ya Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik di hidup kami ya Bapa. Kami yang siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, untuk kemenangan kita sudah penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yesus apa kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku.
pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada
bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi pribadi pribadi, bahkan bagi gereja-Mu. Allah punya rencana yang indah. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, sampaikan di sabda-Mu kepada kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Yang baca katakan amin. Haleluya. Silakan kembali. Haleluya. Selamat kita berjumpa kembali di tempat yang kudus ini. Dan Tuhan mau sampaikan instruksi dari tempat ini. Allah berbicara kepada kita lewat hamba-Nya. Saya kasih bahwa akhir-akhir ini kita lihat di dunia ini kita melihat segala macam perkara di dunia ini sudah makin merajalela. Artinya dunia bukan semakin baik, dunia bukan semakin tentram, dunia bukan semakin damai sejahtera. Tetapi dunia kita lihat semakin kacau. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada pendamai antara Ukraina dengan Rusia, yaitu Bapak Presiden kita Jokowi. Satu kebanggaan bagi kita. Maka Amerika Serikat katakan presiden yang terbaik hari inilah Presiden Jokowi. Kata-kata ya. Itu pendapat mereka. Namun terlihat dalam media tahun itu tidak semua mulus. Tapi kita lihat dunia sekarang diambang kehancuran, hancuran, betul-betul. Baik itu sebagai gereja, baik itu sebagai keluarga, baik itu sebagai pribadi. Dunia sekarang saking menghancurkan setiap umat Kristen. Itu sebabnya hari ini kita nggak berbicara tentang bahwa bulan ini adalah umat pemenang. Katakan umat pemenang. Saya umat pemenang. Saya umat pemenang. Kita bukan kita. Kita dalam kitab Nahum. Jarang pengkhotbah membuka ini. Karena hanya 3 pasal. Yaitu Nahum sebelum kitab Roma. Sudah lihat kitab Roma sebelumnya itu. Mana? Sudah ketemu semua? Sudah ketemu? Perjanjian lama sudah? Oke. Kalau kita sudah ketemu, kita baca. Kita baca sama-sama. Ya. Nahum pasal berapa tadi saya bilang? Belum. Pasal 2 ya 1 sampai 2. 1, 2, 3 ya. Pembongkar masuk dan 1, 2, 3 ya. Pembongkar maju terhadap engkau. Belum ketemu semua. Karena perjanjian lama ini sulit. Ya jarang dikhotbahkan pendeta ini. Ulang lagi. Nahum pasal 2 1 sampai 2 demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Haleluya. Jadi pembongkar maju terhadap engkau. Artinya maju terhadap setiap orang Kristen. Maju terhadap orang yang percaya kepada Tuhan. Pembongkar itu pembinasa, perusak itulah setan. Ini Nahum ini memberikan satu nubuatan profetik sampai akhir zaman. Itulah dikatakan pemberontak. Maju artinya tidak mundur. Melihat siapa yang lemah imannya. Dikatakan oleh Petrus, lihatlah seperti sungai mengaum. Barang siapa yang lemah akan ditelan, dihancurkan. Itulah setan itu.
Setan tahu bahwa umurnya tidak lama lagi di dunia, maka dia menggebu-gebu sampai kita lihat pengukit-pengukit di Satanik Cabak di Satanik Bayut berpuasa bagaimana supaya banyak umat Tuhan hancur berantakan. Bagaimana umat Tuhan supaya hancur berantakan di dunia, baik keluarga gereja saat ini. Pembongkar maju untuk membongkar merusak setiap anak Tuhan. Pembongkar. Nah oleh sebab itu, Nahum ini menubuatkan ini. Saya katakan tadi dunia bukan semakin baik, tapi semakin rusak. Kadang-kadang setan, pengikut setan itu sekarang berpuasa loh. Berpuasa. Bagaimana supaya umat Tuhan ini, bagaimana manusia semakin banyak masuk ke neraka? Maka pelayan Tuhan juga tidak ketinggalan. Bagaimana supaya kita lihat umat Tuhan ini banyak diselamatkan oleh Tuhan, banyak penginjilan. Akhir ini banyak double, kita lihat double penginjilan. Tuhan tidak senang seorang manusia binasa, katakan amin. Tapi Tuhan mau menyelamatkan setiap orang manusia ciptaan Tuhan karena yang mencintai saudara dengan saya. Tanpa terkecuali suku ras bangsa siapapun, Tuhan ingin menyelamatkan manusia itu. Tapi pembongkar, perusak, pembinasa itulah setan, berusaha untuk merusak semua umat Tuhan. Bahkan semua manusia. Itu. Makanya pelayan Tuhan juga sekarang sedang giat-giatnya bagaimana menginjil kepada yang lain. Tanggal 30 Juli ini di gereja kita sebagai tuan rumah, kurang lebih 150 orang dia akan sini seminar untuk penginjilan. Terjadi berbagai dominasi gereja. Sudah mendaftar gereja Kalimantan Everstik. Ada dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, sudah mendaftar. Betapa hebatnya dibutuhkan oleh Tuhan penginjil-penginjil yang luar biasa memenangkan jiwa. Katakan amin. Yang sudah rusak, kita injili. Berbahagialah kita gereja ini, ada tempat kita untuk menjadi tuan rumah. Sehingga ketua dari sini, sekretaris gereja lain, bendahara di sini, dan konsumsinya di sini sebagai tuan rumah. Dan ini digerakkan bukan hanya di tempat ini, bahkan nanti pergi mengabarkan itu seminar ini kemana-mana, ke Pulau Jawa, ke Sumatera. Banyak badan-badan Kristen sekarang sedang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, bagaimana menangkan jiwa yang sudah rusak itu, yang sudah binasa itu. Sebab setan tidak tinggal diam. Dia sedang bergebu-gebu sekarang untuk merebut semua anak Tuhan supaya percaya kepada setan dan dia. Orang kita lihat sekarang ini bingung. Di desa-desa, di kota, setan sudah merusak manusia itu. Waktu saya di desa, yang aku hitam, kelihatan rohani. Saya nggak tahu apakah di Ambon begitu, di Jawa atau di Pulau Nias. Sambil nyanyi rohani dia. Batak. Berapa lain? Jokernya mana? Sambil main judi. Game.
Karena kami dulu di rumah itu kedai kopi. Jadi suka kumpul sampai 11 malam. Halo, sudah mulai akhir pekan, hari Sabtu, dipesan itu tuak. Sampai dia nani, tambah dulu. Tu dia ho, rumah teho. Tambah lagi ya. Jepet pikir tu dia. Wah, muntah karena mabuk. Nah itu. Sekarang menggila-gila lagi di dunia ini. Sebab perusak itu merusak setiap orang Kristen, orang manusia. Oleh sebab itu, bahwa kita harus sadar kita ini siapa. Maka saat ini katakan bahwa perusak itu datang membinasakan, merusak kita. Kata nama begini, adakan penjaga di benteng, mengintillah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatanmu. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan caranya. Nah, mendebatkan benteng pertahanan, ikatkan pinggangmu kuat-kuat. Terkasih, setan itu merusak, membinasa setiap orang manusia. Tapi kita sebagai kenakan benteng pertahanan kita. Amin. Kenakan benteng pertahanan itu. Pertahanan benteng setiap keluarga. Pertahanan benteng setiap masing-masing keluarga. Setiap masing-masing gereja. Pasang itu benteng pertahanan itu. Siapakah benteng pertahanan kita? Yesus. Maka supaya dekat kita bikin Tuhan sebagai benteng kita, maka kita harus dekat, harus berfellowship dengan Tuhan, harus kita komunikasi dengan Tuhan kuat supaya benteng kita itu dipertahankan bisa kita menang di atas pemenang. Benteng itu perlu. Sekarang katanya bagaimana kita supaya menang dalam peperangan? Setan merusak, membongkar dan juga membinasakan. Bagaimana supaya kita menang? Jemaat supaya menang di atas semua merusak rumah tangga, membinasa dan juga membongkar setiap hidup kita. Bagaimana supaya menang? Yang pertama, yaitu jaga kekudusan. Yang pertama, yaitu benteng pertama adalah kekudusan. Benteng pertama apa? Benteng pertama apa? Kekudusan. Saudara sehingga setan tidak melarang kita untuk melayani. Setan tidak melarang kita untuk singgah. Setan tidak melarang kita menjadi pengkhotbah hebat. Setan tidak melarang kita menjadi pemain musik yang hebat. Senang dia. Setan membiarkan kita ibadah seperti hari Minggu. Dia membiarkan setiap manusia itu beribadah kepada Tuhan.
Tetapi setan gemetar bagi orang hidup dalam kekudusan. Sekali lagi, setan gemetar bagi orang Kristen hidup dalam kekudusan. Saudara bisa untuk melayani siap. Bahkan tuh dia datang halo-halo. Tapi pulang dari gereja bukan lagi memuji Tuhan, tapi dipengaruhi dunia ini. Setan itu memberikan kita sebagai pemain musik yang handal. Setelah pulang dari gereja, setan membongkar imanmu itu, merusak, membinasakan iman kita. Setan, silahkan engkau pelayanan, silahkan engkau berbuat dengan baik, dipersilahkan. Tetapi apakah kita hidup dalam kekudusan itu? Musik boleh, WL-nya boleh, singer boleh, kita datang ke gereja dipersilakan. Tetapi bagaimana masalahnya dalam hidup kita itu? Apakah kita hidup dalam kekudusan? Tanpa kekudusan tidak dapat melihat. Ulangi, tanpa kekudusan tidak dapat melihat. Ulangi, tanpa kekudusan manusia tidak melihat Allah. Kekudusan. Jangan. Hai pemuda-pemudi, nasihat pendeta ini, jangan pacaran di luar gereja, di luar yang tidak seiman. Sudah dikasih catat luar biasa. Banyak masalah-masalah dihadapi oleh pemuda-pemudi. Sudah di luar tata koridornya. Kalau gereja jadi dalam pacaran yang tidak seiman, gereja di sini. Tuhan Kaulah pengharapan nyanyi. Tapi di luar gereja pacaran yang seiman. Lagunya beda. Dia jamah senap hidupku, digerayangi tubuhnya oleh jasmani. Dia jamah senap hidupku. Makanya banyak orang Kristen sekarang terpengaruh kawin sama kan seiman, hamil di luar nikah. Setan membongkar, merusak semua pemuda-pemudi. Pacaranlah dengan seiman. Pacaranlah yang satu gereja. Puji Tuhan, kemarin sudah diberkati di sini saudara kita Martin Pahlawan Pasar ini. Saya kata, kenapa disebut namanya pahlawan? Lahir bulan pahlawan, tanggal pahlawan. Kita lihat saudara Alsa dengan siapa? Nanda. Berpacaran sebagaimana orang Kristen yang baik. Sampai diberkati di sini. Menikah sampai sudah mau melahirkan anak 7 bulan. Ucapan syukur di gereja hari Jumat kemarin. Sudah 7 bulan untuk menantinya. Banyak orang Kristen untuk 7 bulan dirayakan di luar Tuhan.
orang seperti ini saya akan punya masa depannya akan diberkati oleh Tuhan. Betul. Masuk rumah baru. Karena itu di Babelan kita Kristen, anak buah saya dulu dapat rumah diundang pakai topi putih. Saya bina dia secara ekonomi, bahkan saya modali dia secara ekonomi. Kita bukan iri, tapi tidak apapun begitu. Sudah tahu keluarganya hancur-hancuran. Suami nikah lagi dengan orang Sunda. Apa enggak hancur? Setan membongkar rumah tangga itu supaya hancur. Pasal benteng pertahanan kita Yesus Kristus. Pemuda-pemuda, mungkin bapak-bapak begini. Bagaimana Pak Pendeta? Sampai sekarang anak saya sudah bisa atur, sulit. Kenapa? Anak saya pengedar narkoba, pemakai. Dia Kristen, tapi hidup anaknya hancur-hancuran betul. Itu tandanya, maka hati-hati kita Bapak Ibu sekalian. Jaga anak kita. Ajarkan kekudusan. Jangan sampai hati sudah mimpi. Oleh sebab itu, jaga putra-putri kita dengan baik. Pemudi-pemudi, jaga harga dirimu. Jangan perempuan murahan. Katakan amin. Engkau berharga di mata Tuhan. Jaga kekudusan itu. Itu perlu bagi kita. Oleh sebab itu katakan di sini bahwa setiap orang harus menjaga. Jangan sampai Tuhan merusak hati kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Itu. Jaga kekudusan. Sekali lagi, jaga kekudusanmu. Amin. Modal pertama supaya kita menang mengatasi godaan setan, pembongkar, perusak, pembinasa itu. Jaga kekudusan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saya jaga kekudusan. 2, 3 ya. Tanpa kekudusan, tanpa menyapa. Katakan tadi, setan itu gemetar kepada orang yang kudus hatinya. Setan tidak gemetar melihat WL dan siniar. Setan tidak gemetar melihat orang yang main musik dengan baik. Setan tidak gemetar melihat pengkhotbah yang luar biasa. Luar biasa pengkhotbahnya luar biasa. Tapi setan gemetar melihat orang yang kudus hatinya melayani Tuhan. Katakan amin. Bapak-bapak, apa gunanya kita ibadah kepada Tuhan kalau hidup dalam dosa, hidup dalam judi, hidup dalam mabuk? Gak ada gunanya. Waktu saya di Pematang Pandang, setiap pagi jam 5 kami sudah bangun dan berdoa sampai 1 jam. Baca kitab, anaknya ada 4, anak ada 3. Kemudian pengerja di situ dan kami 2 orang. So tahu yang didoakan itu tahu. Setiap pagi yang didoakan sebab bandar itu katanya 1 diliputi dengan narkoba, pengedar, pemakai, siswa sana, bapak-bapak, ibu-ibu, semua. Yang kedua, mabuk.
sana terjadi mabuk tanpa hari. Setiap lapo ada yang mabuk. Pulang ke rumah muntah. Yang ketiga, sana terjadi perzinahan. Anehnya, tetangga sama tetangga bisa begitu. Terjadi perselingkuhan. Sekarang kenapa gitu? Yaitu Pak, beginilah sekarang di daerah kami ini betul-betul sarang penyabu, sarang narkoba, sarang perselingkuhan, sarang perzinahan. Didoakan tiap hari. Bukan hanya di bandar. Kalau sudah pergi ke Toba, pergi ke mana-mana, hampir sama. Kita ketua, lapor tua, semua bapak-bapak pada tengok. Main judi lagi. Tidak ada kekudusan dalam. Itu sengaja setan merusak, membongkar kebahagiaan itu dalam rumah tangga itu supaya hancur berantakan. Nah itu. Jemaat kasih yang saya kasih di sini, supaya kita menang dalam segala perkara masalah itu. Saya katakan jaga kekudusan. Itu modal. Betul itu. Jadi bapak-bapak ibu, tapi sini nggak ada saja. Gereja penuh dengan kepura-puraan, kemunafikan. Datang ke gereja tapi hidupnya amburadul. Pulang dari gereja sudah mulai berantem lagi. Kekudusan. Tidak ada yang mereka. Tapi saya berdoa untuk gereja Indonesia Pondok Kelapa Indah semua jaga kekudusan. Saya berdoa untuk pemuda-pemudi jaga kekudusanmu, supaya masa depanmu diberkati oleh Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Jangan pacaran yang di luar sana. Jangan bermain-main dengan api. Teman saya pendeta, ibu-ibu, cewek. Waktu kami kuliah hebat luar biasa. Selesai dari kuliah, udah meninggallah dengan supir taksi. Maaf ya, saya tidak meremehkan supir taksi, bukan. Anaknya udah tua, harus tinggalkan itu. Kami dengan orang Papua luar biasa. Terjadi perselingkuhan antara tempat intimasi ini melayani di gereja kita dulu. Ditinggalkan pelayanan. Sekolah pendeta, sekolah Alkitab dari pertempuran, dia tamat sarjana pendidikan agama Islam. Setelah selesai kuliah, pacaran dengan tukang taksi. Setelah itu pacaran lagi dengan orang Papua. Datang orang Batak ini, orang Purba ke gereja. Mana si Asyas? Kenapa? Saya belum jaga dari dia, harus saya bunuh itu. Itu masih saya. Tahu si pelacak itu udah kawin lagi. Sudah benang kusut. Dibongkar oleh setan di bagian rumah tangga itu. Jaga kekudusan Bapak sekalian. Katakan amin. Yang kedua, supaya saudara diberkati Tuhan, kita menang di atas serangan setan membongkar, merusak, membinasakan kita. Yang kedua, keluarga. Benteng yang kedua adalah keluarga. Katakan, benteng kedua adalah keluarga. Sekali lagi, benteng kedua adalah keluarga. Benteng pertama adalah kekudusan.
benteng kedua keluarga. Saudara kasihi, keluarga itu merupakan satu lembaga yang dibuat oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan sehingga pakai keluarga itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya didekati, apakah engkau mempertahankan istrimu sebagai salah satunya? Iya. Apakah engkau mencintai dia? Kalau dia susah dan hidup dan senang, bagaimana kalau sakit? Iya. Apakah mencintai sesungguhnya dia? Di mana kau berada? Iya. 3 pertanyaan. Tapi nyatanya saat ini kita lihat, baru 3 bulan menikah sudah mulai terjadi ngelerek kiri kanan. Si suami sudah melirik wanita lain. Oleh sebab itu ibu-ibu, romantislah di rumah. Tahu romantis? Kalau sebelum menikah, bikin itu minyak main sampai di bawah. Siapa mencium yang di bawah itu? Tetapi kenapa? Supaya dia wangi terhadap pacarnya. Setelah menikah, bukan lagi minyak wangi, dibikin minyak angin, bau. Minyak angin lah. Apalagi minyak kayu putih lah. Bagaimana suamimu bisa tertarik kepadamu? Ibu-ibu pakai baju mumpage yang terawal di rumah, boleh dipakai di pensi. Bagaimana supaya suamimu itu tertarik kepada kau? Tapi catatan, jangan keluar dari rumah. Keluar dari rumah nanti, si Allah hebat itu begini. Kalau suami pakai aja lah. Bagaimana supaya jangan melirik wanita lain? Usahakan dirimu begitu kita lihat perhatian. Pulang dari kantor suamimu, bersihkan tempat tidur yang baik, ganti spray yang tadinya kembang-kembang, ganti dengan dengan spray yang yang merah. Datang suamimu berbunga-bunga, sedikit romantis, tapi paling-paling yang tertutup tutup keladi. Ya kan? Tapi kalau kita biasa sama orang Batak, kita luar biasa. Agak kita romantis sama istri kita. Tahu kok biasa-biasa mak. Pasanglah. Sebab apa? Di dalam pernikahan itu Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Bagaimana supaya suami kita jangan melirik wanita lain? Pakai dengan romantis. Saya katakan, tapi jangan di luar, tetapi di dalam. Saja adalah keharmonisan dalam rumah. Sehingga setan membongkar, setan merusak suami kita itu. Karena dia sudah ada ikatan batin dengan kita, ada romantis di rumah, maka setan itu tidak berdaya. Maka setan gundul itu pulang dengan terngiang-ngiang. Saya tidak berhasil rusak rumah tangga yang lain. Itu. Maka rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, kepala adalah ayah. Ayah adalah sebagai imam. Artinya ayahlah membimbing istrinya sebagai imam kepada Tuhan.
membimbing anaknya dekat kepada Tuhan. Tapi kalau sudah ayah, kepala itu sudah busuk. Kemarin kami ketemu ke pasar ikan di mana itu, Pak? Yang kita makan itu. Muara Angke. Kami ke Muara Angke. Dilihat apakah busuk, apakah sudah lama atau tidak ikan itu. Dia kepalanya gini. Kalau masih segar, ya. Anehnya dibikin lagi warna-warna supaya merah kelihatan. Masih bisa, masih. Tapi kepala itu menentukan. Kalau kepala busuk, istri busuk, anaknya busuk. Bapak sekalian, tolong kita sadar betapa hebat peranan dalam rumah tangga, membimbing rumah tanggamu. Engkau sebagai imam dalam rumah tangga. Imam menuntun anaknya, menuntun istrinya beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan saat teduh. Itulah tugas imam-imam. Maka saya bertanya kepada ini, siapakah di antara imam kita di sini yang suka baca kitab dan menunda renungan saat teduh? Saya anjurkan, tolong saat teduh dan renungan itu sangat membantu. Kalau engkau sudah mendidik istrimu, mendidik suami, mendidik anakmu hidup dalam saat teduh, saya yakin gampang mendidik anak itu. Betul itu. Sebagai kepala rumah tangga, beban itu kita sebagai imam. Ibu, bapak-bapak katakan, saya sebagai imam dalam rumah tangga. 1, 2, 3 ya. Harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Bagaimana saya menjadi teladan dalam rumah tangga? Cek tangan ini. Jangan merokok ya. Tak sendiri aku merokok. Ya. Jangan minum aja. Aku sendiri rumah bawa tua. Kayak ingin tahu itu maka anak itu tergiur maka dia akan merokok. Itu kalimat teladan kita, ayah harus teladan dalam rumah tangga. Sekarang setan kadang membongkar, merusak, membinasakan rumah tangga itu. Kalau kepala rumah tangga ada benteng pertahanan, maka rumah tangga itu rumah tangga yang rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik dan bahagia. Tapi kalau sudah rumah tangga, kepala rumah tangga sudah kena busuk, sudah kena rusak oleh narkoba, oleh perselingkuhan, oleh segala macam, tidak ada lagi Alkitab, tidak pernah lagi berdoa lagi. Bagaimana rumah tangganya? Teladan sebagai teladan. Paulus berkata, hendaklah engkau teladan seperti aku teladan. Kita menjadi teladan bapak-bapak ibu sekalian. Halo, bapak-bapak menjadi teladan di rumah tangga. Pulang dari kerja, pergi ke kantor tua, mencatur sampai jam 11 malam. Anaknya terlambat pulang, dimarahi. Kata, bapak juga terlambat datang. Artinya apa? Anak teladan orang tua kita itu, ayah kita itu. Berbahagialah bapak sekalian tetap menjadi teladan bagi anak dan istrinya. Saya yakin kita menjadi teladan supaya pembongkar perusak setan itu tidak bisa berdaya untuk kita masuk dalam
kehancuran rumah tangga. Biarlah bapak-bapak sekalian menjadi bapak yang penuh dengan wibawa sebagai teladan dalam rumah tangga kita. Langsung lagi, ajak anak berdoa saat teduh, ajak anak berdoa saat teduh. Engkau sebagai kepala rumah tangga, setekan. Ibu sebagai tembok bentang pertahanan dalam rumah tangga. Dari ayah sekarang ibu. Sebagai ibu rumah tangga harus engkau menjadi teladan bagi anak-anakmu. Dalam pembicaraan kita itu harus menjadi teladan. Contoh, kita dicontoh oleh anak ini. Dari pagi sampai sore cerewet melulu, bukan jadi cerdas, tapi cerewet. Tetangga gosip lagi, lebih aneh suaminya jelekkan lagi sama orang lain. Suami saya beginilah begitu. Hai istri, hormati suamimu, katakan amin. Hormati suamimu. Jangan kau melecehkan suami, merendahkan suamimu tempat lain. Inilah suami. Hormati. Istri tunduklah kepada suamimu. Tapi kemana saya khotbah itu? Tunduk kepada suami tidak mengorbankan iman. Misalnya, kamu jangan ke gereja ya, di rumah aja kita mengorbankan iman. Jangan tunduk. Saya harus ke gereja. Jangan melayani, ikut saya. Saya harus melayani. Itu mengorbankan iman pelayanan kalau tidak tunduk. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani bukan sepadan, ada perbedaan suami istri. Katakanlah, itulah suami istrimu, ya terimalah dengan baik. Terimalah perbedaan itu dengan baik. Tak usah kita senang, tapi terima perbedaan dengan baik, kita terima. Supaya perusak, perongrong dalam rumah tangga itu tidak bisa masuk. Terimalah. Jadi sekalian tolonglah, cara yang baik. Kata-kata harus kata-kata berkat. Kepada anakmu kata-kata berkat. Amin. Ibu-ibu, engkau bicara kepada harus kata-kata memberkati anakmu. Jangan mengutuk. Bego lo, malas lo. Ibu-ibu begini harus bertobat. Katakan sama engkau pintar, engkau rajin, engkau hebat. Berpositif. Kata-kata berkat otomatis. Ya, ibu-ibu, tolong nasihat rumah harus dibuat, harus masuk logika dalam pemikiran kita, harus kita lakukan itu. Jangan sampai keluar kata-kata menjelekkan anak kita, presi. Lebih aneh lagi, sudah pelayanan kita, jangan kau melayani lagi kau begitu. Aduh, fatal betul-betul. Berikan dorongan kepada anak itu. Kamu melayani, kejabat. Tapi kalau kau sudah katakan cucumu bodoh segala macam, nanti jadi bodoh. Bapak sekali bertobat kita hari ini. Saya ingin supaya gereja Tuhan tempat ini maha menjadi orang-orang pemenang. Setan tidak berkuasa merusak segala macam, membongkar rumah tangga kita yang sudah kita bangun sedemikian rupa. Tapi biarlah kita harmonis dalam rumah tangga, anak, suami dan istri. Katakan amin. Yang ketiga, benteng yang ketiga dalam rumah tangga kita itu terlihat adalah ucapan syukur, hati bersyukur. Bersyukurlah sebagai istri. Katakan kalau kau tidur
Engkau melihat kumisnya seperti Saddam Hussein. Terima kasih Tuhan, inilah suami saya. Suami harus bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah istrimu, tidur di atas kasur, pandang menjauh. Syukur Tuhan, saya dapat istri yang begitu. Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kepada Tuhan. Lihat anakmu begitu hebat, begitu ganteng, begitu cakap. Bersyukurlah Tuhan, anak saya ganteng, pintar, rajin. Bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan engkau dapat pekerjaan yang luar biasa. Jangan malas-malas kerja. Bersyukur kita dapat pekerjaan. Saat itu melamar pekerjaan susah. Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Masih Tuhan berikan kepada saya pekerjaan. Banyak di PHK saat ini. Tapi dengan pekerjaan yang kita tunjukkan kepada kita, apakah bersyukur kepada Tuhan? Pertanyaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya apa? Bersyukur kepada Tuhan. Bahkan anakmu mungkin sakit, kau bersyukur kepada Tuhan jadi sembuh kok dia. Bersyukur kita kepada Tuhan, banyak bersyukur. Kalau orang tidak tahu bersyukur, itu orang di luar Tuhan. Banyak bersyukur-syukur. Tuhan, kenapa anak saya begini? Tuhan, kenapa suami saya begini? Tapi lupa kau berdoa untuk suamimu, lupa kau berdoa untuk anakmu, tapi tidak kau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan marah kalau kita bersyukur-syukur terus. Bangsa Israel bersyukur-syukur dari Mesir ke tanah Kanaan. 22.000 orang sekaligus meninggal karena bersyukur-syukur. Ibu-ibu jangan bersyukur-syukur, katakan amin. Bersyukur kepada Allah sebab Dia baik. Yang keempat, dengan iman. Bagaimana kita dapat untuk menang dalam kuasa-kuasa setan membongkar, merusak, membinasakan rumah tangga kita? Harus dengan iman. Maka perkataan itu, iman itu katakan hanya beriman kepada Tuhan. Benteng kehidupan kita lain, berimanlah kepada Tuhan. Dialah benteng kita. Saya katakan tadi, kalau engkau sakit, engkau iman, pasang imanmu, Tuhan saya sakit, sembuhkan saya Tuhan. Tuhan akan tolong kau kita. Kalau ada imanmu sebiji sesawi, bisa kau pindahkan gunung ini kepada lautan. Iman, faith, bisa memindahkan. Anakmu yang nakal, iman, bisa jadi baik. Engkau yang miskin bisa diberkahi dengan iman. Iman kepada Tuhan. Engkau yang bodoh bisa menjadi pintar, anakmu bodoh menjadi pintar dengan iman. Imanilah. Engkau lemah dengan iman. Tangan Tuhan menguatkan kita. Kalau engkau merasa miskin, bisa diperkaya oleh Kristus dengan iman. Kalau kau merasa belum bekerja dengan iman, Tuhan akan kasih pekerjaan kepada kita sesuai yang kita Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan kepada kita kok. Hari ini lengkapi, ikat pinggang, bentengi. Yang pertama tadi kenapa? Yang kekudusan, yang kedua keluarga, yang ketiga usul, yang keempat iman kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Yesus bagi bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Yang lemah, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin
miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, Yesus bangkit. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, haleluya. yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, Yesus bangkit. Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. saudara Tuhan kasih dengan imanmu. Kalau kau lemah, Tuhan kuatkan imanmu. Tuhan lemahkan kau lemah, Tuhan berikan kekuatan. Pasang benteng-benteng pertahananmu. Ikat pinggangmu dengan firman-Nya. Kalau engkau sakit dengan iman, sembuhkan Tuhan. Allah menyembuhkan engkau. Kalau engkau merasa miskin, Allah miskin jadi kaya oleh kuasa Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Angkat imanmu. Pasang iman kepada Tuhan. Sakit disembuhkan, Yesus bangkit. Katakan lagi, yang lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang hilang. sakit disembuhkan, Yesus bangkit. Katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus bangkit. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Tuhan bangkitkan imanmu, imanmu. Hosana, Hosana. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi umatmu Tuhan. Biarlah umatmu semua menjaga kekudusan. Biarlah menjaga keharmonisan dalam rumah tangga antara suami dan istri anak. Biarlah senantiasa bersyukur kepada Tuhan kebaikan Allah. Biarlah senantiasa punya iman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, mari perjamuan kudus. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, Yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, Yesus bangkit bagiku. yang lemah, Yang lemah dikuatkan, yang miskin
supaya perjamuan kudus dan kebangkitan Kristus datang kepada kita. Imanmu dikuatkan oleh Tuhan, penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan, dan engkau putus asa memberikan kepastian kepada dengan iman. Haleluya. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus, saya sebagai hamba Allah melaksanakan perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Biarlah roti dan anggur yang Kau berkati setiap orang memakan dan minum perjamuan kudus ini, maka menyatu dengan kebangkitan Kristus, menyatu dengan kematian Kristus. Oleh sebab itu kekuatan kepada kami Tuhan, setiap memakan dan minumnya, hidup mereka diberkati Tuhan, kesehatan sempurna Tuhan, Allah memberkati setiap kita dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yang lemah dikuatkan. Tutup mata jasmanimu, tapi buka mata rohanimu memandang kepada Kristus sebagai benteng pertahananmu. Dengan perjamuan kudus ini, engkau membentengi hidupmu dengan kekudusan dalam keluarga ucapan syukur dan iman, sehingga menjadi umat-umat pemenang. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah tubuh Kristus yang dicabik-cabik sebagai tanda kasihnya kepada kita. Tuhan menyelamatkan kita dengan pengorbanannya. Melalui perjamuan kudus ini, engkau diberkati oleh Tuhan. Angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Dengan perjamuan kudus ini, darah Kristus mengampuni segala dosa kelemahan kita. Engkau dikuduskan oleh Tuhan, kita mau bertobat. Jaga kekudusan itu. Allah membersihkan kita, menguduskan kita. Jaga keluarga kita. Ucapan syukur kepada Tuhan dan punya iman yang kuat kepada Tuhan. Haleluya. Melaksanakan perjamuan kudus ini dengan firman-Mu. Biarlah perjamuan kudus menyucikan segala dosa kami. Ampuni kelemahan kami, dosa kami selama ini Tuhan. Sehingga sempat setan merombak datang merombak dalam binasakan keluarga kami. Tapi hari ini kami dengarkan firman Tuhanlah benteng pertahanan kami, Yesus namanya. Melalui perjamuan kudus kami menjadi umat pemenang, umat pemenang, umat pemenang. Karena Kristus ada menang di atas pemenang. Hamba telah menyelesaikan misi Tuhan kepada kami. Biarlah pelihara rahmat dengan kekudusan itu. Dalam nama Kristus, hamba berdoa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan kembali.